Pemirsa, tumpukan sampah yang berserakan di badan jalan kembali menimbulkan persoalan. Kali ini, tumpukan tersebut bahkan menutupi sebagian jalan utama dan menyebabkan kemacetan panjang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Silakan, Regina di lokasi. Baik Edlin, terima kasih. Saat ini saya sudah berada di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Cipondo, Tangerang. Terlihat tumpukan sampah menutupi hampir separuh badan jalan. Sampah-sampah ini mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan tak jarang juga menimbulkan antrian panjang kendaraan. Sejumlah pengendara mengeluh kesulitan melintas, apalagi di jam sibuk seperti pagi dan juga sore hari. Saat ini saya telah bersama dengan salah satu pengendara motor. Halo Mas. Iya, halo mbaknya. Bagaimana kondisi lalu lintas biasanya saat Anda melintasi area ini? Untuk area sini sih biasanya saya sering pulang dari siang sampai sore tuh, atau kadang malam itu rame dan aktivitasnya banyak sekali pengendara motor dan mobil lalu lalang, seperti itu sih. Berpengaruh nggak sih tumpukan sampah yang ada di daerah sini terhadap estimasi waktu tempuh Anda? Sebenarnya pengaruh sih nggak terlalu pengaruh banget, tapi memang kadang macetnya itu yang bikin pengganggu pengendara lainnya aja sih. Dan juga kadang dari baunya sampah itu yang memang terkelolanya lama banget. Dari pagi kadang sampai sore itu masih banyak tumpukan sampah. Jadi itu yang bau sampahnya itu tercium sampai pengendara tuh lewat, seperti itu sih. Pernah ada kejadian serupa nggak kayak tumpukan sampah ini yang sudah terjadi sebelumnya? Untuk penumpukan sampah sih dari setiap hari kayaknya ada deh. Soalnya penumpukannya sering terjadi sih dari pagi, siang, sore. Itu kadang pengelola dari mobilnya juga minim kalau menurut saya ya. Karena dari berapa banyak jumlah sampah dan untuk pengangkutan sampahnya itu jadi sangat kurang karena minimnya fasilitas dari pemerintah setempat dan juga dari pengawas tempatnya sih, seperti itu. Yang terakhir mungkin ada pesan untuk pihak berwenang atau dinas terkait sampah ini. Oke, untuk pesan saya sih dari pihak terkait itu ditambah lagi lah untuk fasilitas dari pengangkut sampahnya dan juga dari yang tadi sudah saya sebutkan SDM-nya juga, karena dari sekian banyak sampah itu kayaknya sih 1 tonan ya sampahnya, dan juga sangat minim untuk pengangkutan sampahnya sih. Jadi ditambah lagi aja sih menurut saya, seperti itu, supaya bisa menjadikan tempat itu jadi asri dan enggak kayak mengganggu lalu lalang orang sih, seperti itu. Terima kasih Mas Rangga atas waktunya. Baik, saat ini saya telah bersama dengan Pak Slamet selaku pengawas dari DLH Kota Tangerang. Bagaimana nih Pak Slamet? Kalau saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin dari seberapa sering sih sampah di sini dibersihkan? Ya, kalau di sini volume sampah sih, volume sampah sekitar satu kelurahan ya terdiri dari 11 RW. Kemungkinan pengangkutan bisa 2 mobil armada, terus ada bantuan mobil 5 unit. Cuma itu aja sih bisa. Berarti cukup sering ya, dalam seminggu bisa berapa kali Pak? Seminggu ya rutinitas, tinggal mengalihkan aja gitu. Ya. Ada nggak sih kendala saat pengangkutan sampah ini? Ya, kendalanya pasti ya karena ada terhambat di jalan gitu ya. Karena TPA kan mungkinan berjarak 15 kilo gitu. Mungkin di jalan aja kendaraan karena macet gitu, atau mobil rusak gitu. Oh, berarti pas distribusi sampahnya ya kendalanya lebih di saat itunya. Lalu apakah ada instruksi khusus dari dinas terkait atau pengawas terkait dari sampah-sampah ini? Ya, kalau untuk dinas terkait sih nggak ada. Cuma istilah kita kan cuma mengendalikan aja volume sampah yang ada gitu, diangkut sampai bersih. Lalu untuk pembersihan ini apakah ada keterlibatan warga atau hanya dari pemerintah setempat aja Pak? Ya, warga ya kadang bisa bantu nyiapin aja lah gitu, merapikan gitu ya. Ya, jangan sampai sampah seperti ini gitu ya sampai keluar gitu.
ada sih bantuan dari warga. Tapi berarti kalau kondisinya seperti ini itu berarti emang volumenya yang lagi banyak atau ada kendala teknis lainnya? Kalau sampai ke sini kemungkinan ada kendala dari kendaraan, rusak gitu. Jadi terhambat di jalan juga, macet, TPA juga sama gitu, pengendapan. Mungkin pertanyaan terakhirnya lebih ke bagaimana cara Bapak untuk mengatasi ini. Ya kemungkinan ya saya minta tolong ke warga setempat tuh ya, khususnya Kelurahan Petir gitu. Ada kesadarannya lah buang sampah ke dalam gitu. Jangan di luar aja gitu. Jadi nggak mengganggu lintas yang ada. Ya. Terima kasih Pak. Baik, saat ini saya juga telah bersama dengan salah satu warga sekitar yang ada di tempat pembuangan sampah. Halo Kak. Halo Kak, Sejak kapan sih sampah di sini mulai menumpuk? kalau untuk menumpuknya sampah ini itu sekitar beberapa tahun terakhir ini ya Kak, kayak sampah tuh mulai menumpuk dan berserakan di jalanan. Ada nggak sih dampak dari penumpukan sampah ini terhadap kegiatan kakaknya sehari-hari? Kalau untuk dampak sih jelas banyak ya Kak, apalagi kan saya tinggal di sekitar petirnya kayak untuk pergi kuliah atau pergi kerja tuh kadang bener-bener ngeganggu banget Kak, apalagi kan kadang kita tuh mepet sama waktu ya Kak, terus kalau misal sampah lagi numpuk tuh bener-bener ngehabisin setengah bahu jalan, itu jadi antara mobil sama mobil berlawan tuh macet Kak, itu bener-bener ganggu. Terus juga untuk sekitar warga Petir tuh yang rumahnya deket-deket banget dengan sampah di depan pasar Ruku, itu baunya kalau habis hujan tuh Kak bener-bener bau banget Kak, bener-bener ngeganggu sih Kak. Mungkin udah pernah coba lapor ke pihak terkait? Kalau untuk melapor ke pihak terkait, jujur saya kurang tahu. Cuma setahu saya dari beberapa warga yang saya tahu tuh, dari RW 03-nya tuh sama Kelurahan Petir tuh udah coba melapor Kak. Terus direspon. Cuman sehabis viral itu sampah kembali tumpuk lagi Kak, kayak gitu Kak. Jadi cuman ditanganin saat viral aja Iya, gitu. saat viral aja. Mungkin kalau dari sosmed tuh kalau misalnya dilihat dari viral tuh penyebab utamanya tuh karena warganya tuh buang sampah sembarangan kayak yang nggak mau buangnya ke tengah, selalu di pinggir-pinggir. Padahal tuh enggak Kak, kalau penyebab utamanya tuh karena petugas-petugasnya tuh nggak mau menumpuk sampahnya tuh ke dalam. Soalnya itu kan masih ada space buat naruh tumpuk-tumpuk atas, sedangkan petugas itu malah melebar ke bahu jalan. Ditambah lagi tuh seharusnya di tempat sampah Petir itu tuh hanya khusus untuk Kelurahan Petir saja Kak. Cuman karena dari beberapa kelurahan di sekitar Gondrong dan Cipondo itu menolak untuk dibangunnya tempat sampah sementara, jadi beberapa kelurahan tuh membuang sampahnya itu di daerah Petir, jadi itu terjadilah penumpukan gitu Kak. Oke, untuk yang terakhir mungkin ada harapan untuk pemerintah terkait? Kalau untuk harapan ada sih Kak, terlebih lagi kepada petugas-petugasnya. Mungkin untuk petugas-petugasnya kalau ingin mengangkut sampah lebih dipercepat, kayak mungkin jangka sekarang tuh kayak sehari tiga kali sehari, mungkin bisa kayak sehari sekali. Dan please banget untuk mengangkut sampah itu jangan di jam sore, jam-jam orang pulang kerja. Kalau bisa tuh di malam hari yang dimana tuh jalanan tuh mulai sepi Kak, biar nggak ngeganggu warga sekitar. Oke, makasih Kak. Menurut keterangan warga, kondisi ini sudah terjadi selama beberapa hari. Namun belum ada penanganan serius untuk mengatasi masalah ini. Kami akan terus mengikuti berita ini dan juga terus update kepada Anda. Saya Regina Aisyah dari Jalan KH Ahmad Tangerang melaporkan. Kembali lagi untuk Edlin di studio. Terima kasih Regina atas laporan langsung dari lokasi. Sungguh memprihatinkan melihat kondisi seperti ini masih terjadi. Kami berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menangani masalah sampah dan kemacetan tersebut. Pemirsa, kami akan terus mengikuti perkembangan dari berita ini. Tetap bersama kami untuk informasi selanjutnya.